Ya teman-teman semua, baik lagi di KPN News masih membahas kasus Subang. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya teman-teman, untuk hari ini Danu sudah ditetapkan sebagai justice kolaborator. Ya tentunya ini harapan dari teman-teman semua yang selama ini tentunya mendukung Danu ya teman-teman, agar bisa mengungkapkan kasus ini. Dan ya perjuangan juga ya dari Pak Taufan dan kawan-kawan dari ATS Law Firm, dan juga tentunya dari YouTuber Subang yang selalu mengawal kasus Subang benar-benar dengan tulus ya teman-teman dari dulu. Dan memang yang gue ikuti untuk mengawal kasus Subang ini juga ya memang tentunya dari YouTuber Subang teman-teman, yang terutama dari Anjas Asmara. Juga gue kalau untuk agar informasi berimbang, gue juga ngikutin Mbak Suci ya teman-teman. Jadi untuk yang lainnya gue nggak terlalu mengikuti, jadi gue ikutin aja berita yang ada juga dari Kompas, Tribun gitu kan ya, karena itu data-data yang pasti, jadi tidak terlalu beropini jauh gitu ya. Jadi gue tidak terdistract dengan yang lainnya. Dan alhamdulillah sejauh ini yang teman-teman ketahui ya teman-teman, progresnya itu ada ya dari YouTuber Subang, dari Pak Tovan, itu jalurnya itu ibarat kata lurus dan ada progresnya gitu teman-teman. Gak hanya kita memang hanya sekedar kata, tapi memang dengan adanya bukti nyata. Dan inilah yang ditampilkan oleh Pak Tovan dan YouTuber Subang. Hadir di LPSK ada agenda hari ini untuk ketemu sama Danu. Kita mendampingi Danu gitu. Kira-kira ada berita apa nih? Semoga beritanya bagus. Moga-moga ini terkait JC yang sudah kita ajukan. Semoga sore ini dapat berita yang baik sehingga perkara ini bisa terus kita bongkar sampai tuntas, Bang Freddy. Dan Danu diterima JC-nya gitu, Bang. Jadi ada kemungkinan diterima JC, Bang? Insya Allah, kita yakin lah. Kita yakin. Siap. Ya, makasih ya. Siap. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Nanti ditunggu ya. Ya, Bang. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Senin 27 November 2023 memutuskan menerima permohonan perlindungan MR dalam program pemenuhan hak asasi pelaku atau justice collaborator. Posisi MR saat ini berstatus sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan yang mengakibatkan meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada 18 Agustus 2021 di Kabupaten Subang, Jawa Barat. MR diduga melakukan pembunuhan bersama dengan tersangka lainnya, yaitu Y, R, AB, dan M. Terkait hal tersebut, kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa pada Senin 23 Oktober 2023, MR melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan permohonan perlindungan ke LPSK. MR mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK untuk mendapatkan perlindungan dan rekomendasi sebagai justice collaborator. Proses hukum perkara ini saat ini dalam proses hukum penyidikan ditangani oleh Polda Jawa Barat. Menindaklanjuti permohonan perlindungan tersebut, LPSK memeriksa kelengkapan syarat sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terkait dengan saksi pelaku, yaitu tentang sifat penting keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana, bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, dan adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan psikis, fisikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. Atas permohonan tersebut, LPSK telah melakukan pendalaman informasi terkait sifat penting keterangan, tingkat ancaman, dan analisis psikologi pemohon. Kami juga melakukan koordinasi dengan Polda Jawa Barat, mengikuti kegiatan pra-rekonstruksi dan rekonstruksi, melakukan asesmen psikologi terhadap MR, dan mendalami informasi
dari sumber-sumber yang relevan. Dari hasil penelitian PCS tersebut, kami menyimpulkan sebagai berikut. Kesaksian MR berkontribusi membantu membuat terang penyidikan yang berlangsung. Ditemukan adanya ancaman nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman tekanan psikis terhadap saksi pelaku atau keluarga MR. Hasil pemeriksaan psikologis, MR memiliki situasi psikologis tertentu yang membutuhkan konseling pemulihan lanjutan. Berdasarkan pertimbangan di atas, LPSK memutuskan menerima permohonan perlindungan yang diajukan oleh MR karena memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Program perlindungan yang diberikan kepada MR berupa perlindungan fisik, pemenuhan hak saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator, pemenuhan hak prosedural, dan rehabilitasi psikologis. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Ya, itu dia teman-teman penyampaian lengkap dari Bapak Edwin ya selaku Wakil Ketua dari LPSK, dan sudah sangat jelas dari beliau ya, perlindungan terhadap Danu itu nanti akan dapat perlindungan fisik, juga tentunya berbagai prosedur yang sudah ditetapkan ya. Kalau sebagai JC itu perlindungannya tentunya sudah tertulis ya, jadi seperti itu. Tentunya untuk menjadi JC itu tidak mudah ya teman-teman. Bagi pihak LPSK itu melakukan banyak pengamatan ya. Pengamatan tentunya bekerja sama juga dengan Polda Jabar, menghadiri prarekonstruksi, menghadiri rekonstruksi, juga dengan adanya pihak LPSK juga mendatangi keluarga korban gitu ya. Jadi pengamatan, pemeriksaan yang dilakukan terhadap Danu itu banyak teman-teman, dari psikologisnya terutama ya. Dari situ dan tadi juga sudah disampaikan bahwasanya Danu ada psikologis tertentu yang memang harus mendapatkan perawatan teman-teman. Artinya apa? Artinya di sini memang terbukti bahwa Danu ini ada tekanan teman-teman, dan diterimanya Danu ini sebagai justice collaborator yaitu atas asas kejujuran. Tentunya dia dari konsisten kata-katanya dan sampai saat ini juga konsisten, dan juga kemarin kan sudah pada saat di Polda sudah didatangi pihak psikolog ya dari pihak LPSK, dan di situ disampaikan juga oleh Kombes Pol Surawan bahwasanya masih dalam keadaan konsisten kata-katanya dan psikologisnya memang butuh perawatan. Artinya apa? Artinya di sini pihak LPSK sudah 100% percaya sama Danu bahwa Danu kata-katanya semuanya jujur dan dijadikan sebagai justice collaborator. Jadi itulah keputusan dari LPSK, dan sekarang tinggal bagaimana nih pihak LPSK melakukan tugasnya ya teman-teman sebagai badan LPSK yang melindungi saksi dan korban. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ini sudah terputuskan, tidak ada opini-opini yang lain gitu kan ya. Dan inilah keputusan dari badan LPSK yang mungkin kita sudah lama kita harapkan, dan semoga dengan adanya Danu sebagai justice collaborator semakin membuat Danu percaya diri untuk mengungkapkan kasus ini dengan sejujur-jujurnya, dengan seterbukanya, dan nanti dia bisa plong ya teman-teman di persidangan untuk mengungkapkan semuanya gitu ya. Oke, segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.